Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Arif Kurniawan, kelas 11B, ingin mewawancarai narasumber saya, yaitu Pak Jono. Pelajaran Bahasa Indonesia. Terus, saya ingin bertanya tentang bullying yang ada di SMA Negeri 1 Kubu ini. Apakah di SMA ini sering terjadi perundungan? Menurut kamu ada? Saya sih sedikit, Pak. Ada, mungkin. Ada. Tapi gimana kasusnya? Kasusnya itu yang parah itu, Pak. Yang parahnya seperti apa? Yang sampai ada korban gitu. Terus anak kita ada nggak? Jarang sih. Karena menurut hemat saya bullying itu banyak yang salah pengertian. Jadi bullying itu bukan hanya sebatas bullying. Kekerasan bullying itu terbagi dua ya. Iya. Ada yang kekerasan verbal dan non verbal. Nah, bisa saja verbalnya tidak, tapi non verbalnya terjadi. Misalnya wajah kamu penampakan wajah yang gak suka dengan teman kamu, itu bagian dari bullying. Terus kamu nggak sengaja, kamu hari ini kok gini. Itu semua sebenarnya di sekolah, di kantor, di masyarakat, bullying itu ada. Hanya banyak orang nggak tahu. Jadi kalau kalian belajar tentang bullying ini, nanti minta dijelaskan sama guru bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bullying itu apa? Itu. Tapi kalau menurut psikologi, bullying itu beda lagi. Jadi banyak pengertian bullying itu, ya. Lagi. Di mana saja lokasi atau area yang paling rentan yang terjadi itu, Pak? Pertama di kelas kalian, kedua di kantin, ketiga di lapangan upacara, pas lagi olahraga dan segala macam itu. Itu kantin paling rentan. Di kelas pun juga. Di lapangan itu sering upacara. Iya, misalnya temannya lagi upacara, kalian teriaki, itu dapat dari bullying. Jadi ada yang bullying biasa, ada yang memang mengkhawatirkan. Nah, itu yang perlu diperjelas, karena kalian tuh menganggap itu bergurau. Padahal itu bagian dari bullying. Karena bullying itu baru terasa apabila mentalnya terganggu. Sepanjang mentalnya tidak terganggu, itu dianggap hal yang biasa. Itu bukan bullying. Padahal misalnya kamu dikatakan, mohon maaf ya, kamu dikatakan nggak ganteng misalnya. Mungkin bagi kamu nggak ada masalah. Oh, nggak pikirin. Tapi bagi teman kamu bermasalah. Oh, bapak ini bilang saya nggak ganteng. Akhirnya terbawa-bawa dia sampai pulang ke rumah misalnya kan. Akhirnya nggak mau masuk sekolah. Kenapa? Karena ada tuduhan nggak ganteng tadi. Tapi ada juga yang sebagainya, Kapan biasanya bullying terjadi? tadi di mana ya? Sekarang kapan? Kapan saja bisa terjadi. Bisa atas pulang sekolah itu. Bukan hanya pulang sekolah, masuk sekolah, pas pembelajaran, pas tidak ada jam guru, tidak ada jam pelajaran kan, tidak ada jam kosong misalnya. Di kantin itu pas lagi ngobrol-ngobrol santai, ada saja yang ngomong itu bla 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 bla. Ya. Selanjutnya, siapa saja pihak yang sering terlibat dalam kasus ini? Kalian lah siswa, guru ada juga secara nggak sengaja guru itu mengungkapkan itu ya. Kadang guru pun anggap itu gurau gitu. Tapi padahal siswanya itu sakit hati gitu. Karena sekarang itu siswa kita beda dengan siswa di zaman saya. Siswa sekarang ini namanya generasi strawberry. Kamu tahu strawberry? Buah strawberry kalau dilihat dari jauh bagus kan? Tapi kalau di dekat, nggak terlalu menarik. Rasanya pun kecut.
dan dalam waktu sesingkatnya buahnya itu langsung layu. Itulah generasi sekarang, jadi lembek, mudah patah, mudah mudah putus asa dan mudah tersinggung, mudah baperan. Oh, kalau zaman saya dulu udah apa ya, oh kamu Jono misalkan larinya kok enggak kencang, kamu kok pelajar ini aja kok jelek sekali nilainya. Bagi saya, bagi waktu zaman saya itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu adalah motivasi supaya kita lebih bagus. Itu kalau sekarang kalau saya bilang susah yang menggunakan kata-kata karena itu berbahaya. Sekarang ini bahasa sampai-sampai saya sendiri pun tak berani mengucapkan kata-kata tertentu karena takut gitu kan. Nah, iya. Padahal waktu saya ngajar waktu 10-20 tahun yang lalu, oh itu saya bahasa seperti itu, bahasa santai. Kenapa? Tujuannya untuk motivasi. Selanjutnya Pak, mengapa pelaku bullying cenderung melakukan perundungan dan mengapa korban sulit melaporkan kejadian? Ya karena dia pertama takut ya. Misalnya kalian kan punya geng kan, di kelas, di sekolah, di kelas itu ada geng-geng itu. Circle itu yang berdampak. Siapa anak yang biasanya sering dibully itu ada anak-anak yang lemah. Dia pun sering mengancam ya. Mengancam. Kamu jangan ya. Ancaman itu juga bagian dari kekerasan, baik verbal maupun non verbal. Padahal belum itu juga. Makanya dia takut mau melapor. Akhirnya kan pulang ke rumah nangis. Terus besok tidak mau sekolah karena merasa dirinya terancam. Dan tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Padahal di sini ruang ini ada ruang BK, tempat untuk mengadu. Kalau terjadi seperti itu. Apalagi? Ini yang terakhir Pak, bagaimana upaya pencegahan atau penanganan yang efektif dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini? Pertama kita kampanye anti bullying. Kan kalian lihat kan banyak sekali poster-poster anti bullying sudah. Itu bukan hanya sekedar poster-posteran, tapi itu agar siswa membaca literasi itu kan. Oh ternyata ya ngejek orang tuh, ngolok orang tuh pokoknya bullying. Oh ternyata ngomongin orang gini-gini itu adalah bagian dari bullying. Oh ternyata ngancam orang itu adalah bagian dari bullying. Nah itu jadi makanya kampanye anti bullying itu tidak pernah pas semua guru melakukan itu. Bahkan guru BK sendiri ada pelajaran khusus yang membahas bullying. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.